Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Torik Aryansyah ingin em, membe- ingin menghafal atau menyetorkan hafalan obat-obat saluran pernapasan. Yang pertama ada dextromethorphan. Dosisnya 30 mg diberikan setiap 6 jam, maksimal dosisnya 120 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu mengantuk, mual, mudah lelah. Interaksi obatnya yang pertama maui, yang kedua depresan, dan yang ketiga ada CYP2D6 inhibitor. Yang kedua ada noskapin. Dosisnya 10 mg per mili atau 20 mg, 10 mg dan 50 mg. Efek sampingnya itu efek sampingnya mual, muntah, sembelit. Sama interaksi obatnya adalah monoamin oksidase inhibitor. Yang ketiga ada kodein. Itu yang pertama dosisnya ada 10 mg dan 30 mg. Untuk efek sampingnya itu mual, muntah, sembelit, ngantuk, kepala sakit. Terus interaksi obatnya ada CPY2D6, SSP, sama alfimopan. Ada golongan ekspektoran. Yang pertama itu ada amonium klorida. Untuk dosisnya kalau sirup itu ada 100 mg per 5 mili, ada 120 mg. Untuk kapletnya 10 mg. Efek sampingnya demam, mual, muntah, sama interaksi obatnya itu eh, resiko hiperglikemia meningkat apabila dengan amonium klorida. Kemudian ada yang kedua ada guaifenesin. Ada sediaan tablet dan sirup. Untuk tabletnya itu 100 mg per tablet dan untuk sirupnya 45 gram per 60 mili. Ada yang 25 gram per 60 mili. Efek sampingnya diare, pusing, sakit kepala, ruam kulit. Eh, Interaksi obatnya ada antihistamin, contohnya CTM dan diphenhidramin. Kemudian golongan mukolitik. Yang pertama ada bromexin. Untuk dosisnya itu tablet dan sirup. Yang tablet itu 8 mg, sirupnya 5 mili. Efek, efek sampingnya mual, muntah, perut kembung, sakit kepala. Ini prakene nih wae mending. Efek sampingnya mual, muntah, perut kembung. Terus untuk interaksi obatnya yang pertama ada bromexin. Bromexin itu dapat meningkatkan penetrasi dan konsentrasi beberapa jenis antibiotik seperti amoksisilin, antromisin, dan lain-lain. Yang kedua ambroxol. Untuk tabletnya ada yang 15 mg dan 30 mg. Untuk sirupnya bisa 15 mg per 5 mili. Efek sampingnya alergi, efek saluran cerna ringan. Untuk interaksi obatnya itu seperti tadi dengan antibiotik, contohnya amoksisilin, eritromisin, dan doxycycline itu bisa Oke. meningkatkan penerimaan antibiotik. Asik. Sik. Yang ketiga asetil sistein. Asetil sistein itu untuk kapsulnya 200 mg. Kemudian efek sampingnya gangguan pernapasan, nyeri dada, demam. Yes, yes. Interaksi Yes, sir. obatnya tidak boleh diberikan bersama arang aktif Yes, sir. Yes, sir. dan
dan memberikan perlindungan lokal dari metabolit toksik. Kemudian nomor 4 erdosten. Untuk kapsulnya itu dosisnya 300 mg. Untuk efek sampingnya sakit kepala, eritema, dan mual. Untuk interaksi obatnya itu pemberian edosten dengan amoksisilin dengan ekserbasi infeksi akut mengakibatkan konsentrasi antibiotik yang lebih tinggi dalam dahak sehingga perbaikan gejala klinis lebih awal dan lebih nyata. Kemudian ada golongan dekongestan. Yang pertama ada ephedrin. Ephedrin ada yang sirup dan ada yang kapsul. Untuk sirupnya itu 60 ml, untuk kapsulnya itu dosisnya 7 mg per kapsul. Efek sampingnya takikardia, mulut kering. Interaksinya dapat meningkatkan efek dari obat simpatom imemetik lain. Peningkatan efek hipertensi dengan MAOI. Yang kedua ada pseudoephedrin. Untuk sirupnya ada yang 30 mg per 60 ml, ada yang 15 mg per 5 ml, dan untuk tabletnya ada yang 30 mg. Efek sampingnya palpitasi, eritema, reaksi kulit. Interaksi obatnya penggunaan bersama antidepresan MAOI meningkatkan hipertensi. Yang ketiga propanolamin. Untuk sirupnya ada yang 6,25 mg per 5 ml, ada yang 3,5 mg per 5 ml, dan kapletnya 15 mg untuk dosisnya. Efek sampingnya peningkatan risiko stroke dan krisis hipertensi. Interaksi obatnya hipertensi fatal apabila digunakan bersama bromokriptin, dan penurunan efektivitas obat seperti efektivitas obat antidiabetes seperti insulin atau glimepirid. Selanjutnya ada golongan antihistamin. Yang pertama itu ada klorpeniramin dengan dosis sirup ada yang 1 mg per 60 ml. Untuk tabletnya ada yang 4 mg sama 2 mg per tabletnya. Efek sampingnya ngantuk, pusing, lemas. Untuk interaksinya jika dikonsumsi bersama antasida dapat memengaruhi absorpsi obat. Kemudian yang kedua ada diphenhidramin. Untuk sirupnya ada yang 12,5 mg per 60 ml sama 13 mg per 60 ml, dan tabletnya itu 20 mg per tablet. Efek sampingnya dada sesak, hipotensi, menggigil, sakit kepala, serta mengantuk. Untuk interaksi obatnya hindari penggunaan diphenhidramin dengan aclidinium, azeltastin, azelastin, dan ipratropium. Ketika ada cetirizin. Cetirizin ini untuk kapletnya ada yang 10 mg per kaplet dan tabletnya 10 mg per tablet untuk dosisnya. Efek sampingnya sakit kepala, mulut kering, mual, dan muntah. Untuk interaksinya hindari secara bersamaan dengan aclidinium seperti yang diphenhidramin tadi. Dan yang nomor 4 ada loratadin. Untuk tabletnya sendiri 10 mg per tablet untuk dosisnya dan kapletnya 10 mg per kaplet. Efek sampingnya mengantuk, sakit kepala, kelelahan. Untuk interaksi obatnya hindari bersamaan dengan obat aclidinium, azelastin, dan ipratropium seperti yang pertama tadi. Kemudian ada
golongan kortikosteroid inhalasi. Yang pertama itu ada fluticasone propionat dengan dosis 0,05%. Ini efek sampingnya disfonia, batuk, pneumonia, sama memar. Untuk interaksi obatnya sendiri ada ritonavir sama ketoconazole. Kemudian ada budesonid. Budesonid ini untuk dosisnya sendiri 0,5 mg. Untuk ada yang 80 mcg sampai 160 mcg. Efek sampingnya sakit kepala, mual, nyeri dada. Untuk interaksinya aspirin bisa meningkatkan efek samping pada saluran cerna. Albuterol itu bisa masalah jantung. Kemudian golongan antagonis reseptor leukotrin. Yang pertama montelukasi. Untuk tabletnya 10 mg, ada yang 4 mg. Untuk 4 mg itu adalah granul. Efek sampingnya sakit kepala, pusing, ruam. Untuk interaksinya rimpampisin, bisa penurunan efektivitas montekulat. Terus gemciprozil itu bisa meningkatkan efek samping juga. Kemudian ada golongan anti muskarinik. Yang pertama itu ada ipratopium bromida. Untuk aerosol itu dosisnya 0,25 mg per mili, dan untuk inhaler 0,002 mg. Efek sampingnya sakit kepala, mual, kulit memerah, pusing. Terus interaksi obatnya aclidinium, efek sampingnya meningkatkan adrafinil. Takokardia meningkat, aloin, efek terapinya juga bisa menurun. Kemudian ada tiotropium bromida. Untuk inhalasinya sendiri itu dosisnya ada yang 18 mcg per semprot dan 2,5 mcg per semprot. Efek sampingnya sinusitis, mulut kering, sakit kepala. Interaksinya dengan abacivir menurunkan laju ekskresi. Kemudian ada golongan metil santin. Yang pertama ada teopilin. Untuk tabletnya per tablet 120 mg per tablet dosisnya, dan kapsul 130 mg per kapsul. Efek sampingnya jantung berdebar, sakit kepala, mual, muntah. Untuk interaksinya hindari obat conifaptan, deferasirok, dan fusidik asid. Yang kedua ada aminopilin. Untuk injeksinya itu dosisnya 24 mg per mili. Untuk tabletnya ada yang 150 mg, ada yang 200 mg per tablet. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala. Interaksinya abametapir, serum meningkat, abatacep, metabolisme meningkat, dan lain-lain. Golongan beta 2 antagonis. Yang pertama ada salbutamol. Untuk sirup ada 2 mg per 5 mili, kapletnya 4 mg per kaplet, dan untuk inhalernya 100 mcg per puff atau per sedot semprot. Efek sampingnya tremor, perasaan gelisah, detak jantung cepat. Interaksinya penggunaan bersama beta blocker dapat mengurangi efek. Salbutamol dapat meningkatkan resiko hipokalemia jika digunakan dengan diuretik tertentu atau kortikosteroid. Yang kedua ada terbutalin. Untuk kapletnya ada yang 2,5 mg per kaplet. Untuk sirupnya 5 mili. Maksudnya 1,5 mg per 5 mili untuk sirup. Dan untuk tabletnya itu 50 mcg.
Efek sampingnya gelisah, sakit kepala, tremor. Untuk interaksi obatnya jangan diberikan dengan obat golongan beta blocker seperti propanolol. Oh ya, untuk sirupnya dosisnya ada yang 5 mg per 5 mili. Kemudian ada golongan laba. Yang pertama formoterol. Untuk inhalasinya ada yang 6 mcg per semprot dan 4,5 mcg per semprot. Efek sampingnya tremor, hipokalemia. Interaksi obatnya interaksi dengan beta blocker, obat aritmia, dan MAOI. Yang kedua ada salmeterol. Untuk inhalasinya itu ada yang 25 mcg atau 50 mcg. Efek sampingnya sakit kepala, tremor. Interaksi obatnya interaksi dengan beta blocker, inhibitor CYP3A4. Itu adalah setoran hafalan mengenai golongan obat saluran pernapasan.